Itu Faruk. Kenapa itu ada dalam kitabmu? Padahal itu bukan tulisan Nabi Musa. Aku menjawabnya. Itu adalah tulisan Nabi Musa yang di dalam Torah. Terus itu ada dalam kitabmu, tapi diubah jadi firman Tuhanmu. Enggak mungkin kitab suci Torah. Ngantuk awak jadinya. Pas isi kitabmu yang muncul di abad ke-7, gitu loh. Ya udah biar ku jawab. Sudah ya. Tadi itu Mikana bertanya ke aku, Faruk, ya, tunjukkan satu ayat dalam kitabnya merupakan tulisan Musa. Maaf cakap itu Mikana ya. Kau sedang mempermalukan dirimu di muka umum, di 11 mata memandang, 11 mata memandang. Kau tunjukkan kebodohanmu itu, maaf itu. Analoginya itu begini teman-teman. Ya, itu Mikana pergi ke apotik, ada jual rokok nggak katanya? Ada rokok nggak sama kalian? Kalau nggak ada rokok, berarti kalian bukan apotik. Kalian bukan apotik. Itu kebodohan itu Mikana. Gitu loh. Quran itu adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Data dari mana Faruk? Surah kencing lagi. Makanya juga kita kencing dia. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu Mikana, berikan kepadaku data secara eksplisit di mana kitab perjanjian baru, perjanjian lama yang milik Bani Yakub itu berbicara tentang orang-orang di luar Bani Yakub. Kapan kitab perjanjian lama itu memberikan manfaat kepada orang-orang di luar Bani Yakub itu? Datanya berikan, itu kan mesianik. Berikan datanya secara eksplisit sebagaimana di dalam Ali Imran, Islam, jelas tertulis Islam. Bagaimana kau katakan kitabmu, tapi di kitab itu tidak pernah menyebut kepercayaanmu, aliranmu, mesianik. Kami orang mesianik, ini kitab kami, tapi kitabmu tidak pernah berbicara tentang kepercayaanmu. Berikan secara eksplisit satu saja itu, satu aja. Manfaat yang didapatkan oleh seorang mesianik ataupun Kristen, ya, berdasarkan literasi yang tertulis eksplisit dalam kitab kalian. Terserah, mau itu perkataan dari Yeshua HaMashiach, perkataan dari Yahweh, atau perkataan dari Paulus, bahkan andaikan itu perkataan persundal yang tertulis dalam Matius 21:31 pun, silahkan itu. Berikan data eksplisitnya, lalu kita lanjut ke dalam esensial dari ajarannya, silahkan. Mute dulu ya. Apa tadi yang saya tanya sama si Faruk nggak dijawab sama dia? Siapa yang pernah masuk surga? Oh tadi kan jawab. Belum saatnya kau bertanya itu. Kan udah jangan dipotong dulu. Belum saatnya kau bertanya. Iya udah. Si Faruk begitu pedenya bilang bahwa ya di dalam imannya itu memberi keberuntungan. Keberuntungan apa dia nggak tahu. Beruntung dalam hal apa kalian? Dia nggak bisa jawab. Hanya bisa mengisi kitab suci ini. Mesianik itu kan udah dibilang tadi, itu sebutan pada penyembah Yahweh Yeshua. Karena Yahweh adalah Yeshua. Sebab Yahweh adalah penyelamat. Dimana siapapun yang percaya kepada Yahweh yang adalah Yeshua HaMashiach, dia disebut mesianik, itu sebutan. Nah kenapa disebut Kristen? Karena dia masih menyebut nama Helenisasi, nama buatan Yunani. Karena apa? Kurios Yesus Kristus itu nama buatan Yunani. Karena orang Yunani mengganti nama Yahweh Yeshua HaMashiach menjadi Kurios Yesus Kristus. Makanya di room ini memanggil nama yang sebenarnya, memanggil nama aslinya gitu loh ya. Karena apa? Itu adalah nama yang dinyatakan oleh Bapa itu sendiri. Nah begini Faruk ya, saya counter dulu tuduhanmu tentang perkataan Tuhan Yesus HaMashiach kepada perempuan di Matius 15:26 ya, kepada non-Yahudi. Jadi gini, bukan berarti ketika Tuhan Yesus HaMashiach berkata seperti itu, kalau kita baca di Matius 15:16, tidak patut mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada dogi, adalah perkataan Yeshua kepada perempuan Kanaan untuk menguji imannya, menegaskan prioritasnya pelayanannya kepada Israel sebelum non-Yahudi. Jadi ungkapan itu adalah merendah hati, bukan menghina, dan menonjolkan perlunya persistensi. Lah, kemana sih kamu ini sudah offline? Faruk kabur teman-teman, si Faruk kabur. Faruk kabur. Oh masih ada dia, kita naikkan ya. Kemana si Faruk ini ya? Bikin kaget aja. Melek
Siapa yang nge-lag? Aku apa itu yang nge-lag? Itulah. Iya. Lanjut. Ya. Poin-poin yang kita ambil di Matius 15:26, yang pertama konteks dan arti. Di mana Yeshua HaMasyiah menekankan bahwa keselamatan memang pertama-tama ditujukan kepada Israel untuk memiliki janji, sementara perempuan itu berasal dari Kanaan. Kemudian penggunaan kata di situ kunarion itu adalah anjing kecil yang seringkali merupakan hewan peliharaan, mengurangi nada penghinaan kasar. Namun tetap memang menggambarkan sebagai perbedaan ya. Tetapi tujuannya ini adalah ujian. Perkataan itu adalah untuk menguji perempuan tersebut agar dia tetap rendah hati dan gigih serta beriman kokoh kepada Tuhan Yesus HaMasyiah, sekalipun Tuhan Yesus HaMasyiah berkata seperti itu. Sehingga respon iman dari perempuan Kanaan itu adalah tidak tersinggung. Perempuan Kanaan saja tidak tersinggung. Faro, kenapa kamu yang sewot? Inilah para polemikus ini. Perempuan Kanaan saja tidak tersinggung, kenapa kamu yang sewot? Justru perempuan Kanaan itu rendah hati dan dengan gigihnya meminta kepada Tuhan Yesus HaMasyiah agar anaknya disembuhkan. Makanya Faro, kau jangan sombong. Jadilah seperti perempuan Kanaan itu yang rendah hati sehingga anaknya disembuhkan, saudaraku. Ya, jangan sok pahlawan kesiangan karena kalian itu nggak ada apa-apanya. Orang perempuan Kanaan aja nggak ada tersinggung, kenapa kamu yang sewot? Justru dia meminta dengan gigi, Tuhan, benar Tuhan. Dia sungguh-sungguh beriman dengan penuh kerendahan hati, makanya anaknya disembuhkan. Makanya teman-teman, jadilah rendah hati agar kamu selamat, karena yang sombong akan dicampakkan. Itu ya, kita sembah tuduhan Faro kepada Tuhan Yesus HaMasyiah di Matius 15 ayat 26. Kemudian apa lagi tadi? Oke, ada ya tulisan dalam kitab suci ini. Firman Tuhan itu untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Ya. Oke, saya baca ayatnya. Yeremia 36 ayat 2. Ambillah sebuah gulungan kitab bagi dirimu dan tuliskanlah di dalamnya semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu atas Israel, atas Yehuda, dan atas semua bangsa sejak waktu aku berbicara kepadamu dari masa Yosia bahkan sampai pada hari ini. Sabar, belum. Memang betul Tuhan Yesus HaMasyiah itu diutus atau datang ke Bani Israel dulu. Nah, setelah Tuhan Yesus HaMasyiah menggenapi hukum Torah, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Makanya sebelum dia mati dan bangkit kan para muridnya kan dilarang menyimpang ke kanan atau ke bangsa lain dulu. Dilarang, itu ada di Matius 10 kalau nggak salah ya. Artinya memang pertama-tama ke Bani Israel dulu. Tetapi setelah Tuhan Yesus HaMasyiah menggenapi hukum Torah, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus HaMasyiah, apa yang diperintahkan? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu juga masih ada di ayat-ayat yang lain, karena Tuhan Yesus HaMasyiah memerintahkan kepada rasul-rasulnya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Supaya apa? Keselamatan itu bukan hanya lagi untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa. Wah, haleluya. Dan satu lagi di dalam kitab PL ya. Ini buktinya kalau Yahweh itu untuk Tuhan semua bangsa, bukan hanya untuk Tuhan orang Israel. Saya bacakan 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi dia, nyanyikanlah mazmur baginya, ceritakanlah segala perbuatannya yang ajaib. Lalu di ayat
14. Dialah Yahweh Elohim kita, penghukumannya berlaku di seluruh bumi. Sehingga di ayat 26, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah yang menjadikan langit. Artinya saudaraku, Yahweh Elohim, yang dimana dia adalah Yesua sang juru selamat, itu bukan hanya untuk bangsa Israel saudaraku, tetapi untuk seluruh dunia, untuk semua bangsa. Karena dia adalah Tuhan yang sejati sang pencipta, tetapi ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala. Kemudian di Yesaya 12, Yesaya 12 ya, ayat 5 dan 6. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Bermazmurlah bagi Yahweh, karena dia telah melakukan keagungan. Inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Jadi Faruk, Yahweh Elohim itu Tuhan untuk seluruh bumi, seluruh alam semesta, bukan hanya untuk orang Israel. Sehingga di Efesus 2 ayat 11 sampai 22, dulu kita tidak termasuk orang Israel yang disunat, tetapi melalui darah Yesua HaMasyiah yang tercurah di atas kayu salib, dia telah mempersatukan seluruh dunia ini, seluruh bangsa, sehingga yang percaya kepadanya menjadi anggota kerajaan surga. Makanya berkat Abraham itu sampai ke seluruh dunia oleh darah Yesua HaMasyiah, sehingga kita juga orang yang beriman, orang yang diselamatkan, dan kita akan masuk surga, hidup kekal selama-lamanya, yaitu Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Dan buktinya siapa yang pernah masuk surga? Nabi Elia. Disaksikan oleh Nabi Elisa diangkat ke surga di kitab Raja-Raja. Nabi Musa sudah diangkat ke surga, dan peristiwa transfigurasi, Rasul Kefa, Rasul Yakobus, Rasul Yohanan melihat Nabi Musa, Nabi Elia diturunkan dari surga, lalu mereka dikembalikan lagi ke surga, disaksikan oleh 3 rasul. Kemudian Rabi Saul di Kisah Para Rasul, sebentar ya, satu lagi, sabar ya, melihat ya, ada yang pengikut Yahweh Yesua HaMasyiah diangkat ke surga ya, di 2 Korintus 12 ayat 2, diangkat ke surga saudaraku. Artinya yang percaya atau menyembah Yahweh Yesua HaMasyiah itu sudah ada yang masuk surga. Makanya yang percaya kepada Tuhan Yesua HaMasyiah pasti masuk surga, karena sudah ada buktinya. Nah kalau kamu Faruk, kamu bilang kalian beruntung, beruntung apa? Makanya saya tanya, beruntung apa kalian? Emang siapa yang pernah masuk surga dalam agamamu? Siapa saksinya yang melihat kalau betul Tuhanmu itu nyata dan berkuasa dan menyelamatkan? Itu jawab Faruk dari tadi. Itu saya tanya, kamu nggak jawab. Malah kamu keliling ke sana, kayak gasing, lalu memutarbalikkan firman Tuhan. Tolong jawab itu. Terus satu lagi, di mana ada dalam kitabmu? Itu aja dulu jawab. Ya silakan. Oke, siap gitu. Ya. Tadi kan itu udah tanya sama aku, keberuntungannya apa? Secara real itu, kutunjukkan keberuntungannya itu. Di mana? Ya, melalui pengetahuan yang kumiliki, kecerdasan yang kumiliki atas izin Allah, itu bisa membuktikan kebodohanmu itu. Makanya saya bilang, Kristen dengan denom apapun saat ini harusnya sedang berduka. Kenapa berduka? Itu ada pendetaannya itu teman-teman. Kenapa berduka teman-teman kita bilang? Seperti itu Mikana, inilah kualitas para pendebat apologet Kristen. Tidak menguasai literasi, tidak menguasai data. Saya yakin dan percaya kayak itu Mikana ini gak pernah baca Bible sampai selesai teman-teman. Gak pernah dia baca Bible sampai selesai. Kenapa kok bisa berkata begitu Faruk? Kitab Yeremia dia katakan adalah kitab yang merupakan firman Tuhan. Itu kalau kau baca kitabmu, jangan kau lompat-lompat. Kau baca di dalam Yeremia 1 nomor 1. Apa di situ dikatakan? Kitab Yeremia, perkataan Yeremia yang menceritakan bagaimana Yeremia menjadi seorang nabi pada masa itu untuk Bani Yakub, bukan
bani-bani di luar Yakub. Mana datanya Faruk? Ini Yeremia 1 nomor 1. Makanya saya bilang, teman-teman Kristen kalau baca Bibalnya nggak ada yang jadi Kristen, nggak ada yang menjadi mesianik. Data ini Yeremia 1 nomor 1. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah. Perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah, bukan firman Tuhan yang diterima oleh Yeremia. Gitu loh. Makanya saya bilang, saya itu gimana ya? Kualitas kalian menjadi seorang pendebat itu gimana sih itu? Malu saya dengar narasimu itu gitu loh. Masa kamu mengatakan di dalam Yeremia 36 itu, Yeremia itu menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh manusia? Gitu loh. Yang kau hadapin ini itu ya sudah master itu. Saya baca Bibel itu sudah bertahun-tahun, gitu loh. Tidak ada narasi seperti yang kau sampaikan tadi. Selanjutnya, yang kedua, apa yang kau sampaikan tadi itu hanya sebatas mimpi dan angan-angan. Saya potong lidah saya kalau Yeshua HaMashiach pernah berkata, wahai manusia. Dia menggunakan dalam pemahaman bahasa Arab, nausoro, dia menggunakan isim munada. Khusus pengkultusan khusus. Shema Israel. Musa juga Shema Israel. Wahai Bani Israel, wahai Bani Yakub. Nggak pernah ya ayuhan nas. Wahai manusia, nggak ada. Makanya itu nggak berani menunjukkan data di mana Bibel kalian berbicara firman ini diturunkan kepada seluruh manusia. Gitu loh. Yeshua HaMashiach diutus untuk seluruh manusia, nggak ada. Yang Ito sampaikan itu hanya tafsir liar Ito saja. Ito bikin ini seperti di gereja. Terimalah kenyataan itu. Baik kalian denom dari mesianik ataupun apapun itu, kalian itu tidak memiliki identitas. Kalian tuh nggak pernah punya kitab, nggak punya kitab kalian. Kitab yang kalian akui adalah kitabnya Bani Israel, yang merupakan kitab Tanakh, Taurat, Nevin, dan juga Ketuvim. Itu milik Bani Yakub itu, bukan Bani Bata. Lalu kalian mengambil terjemahannya, kalian tafsirkan sesuai dengan isi kepala kalian. Makanya orang-orang seperti kalian kalau pergi ke Israel diludahin. Jijik orang Israel nengok kalian gitu loh. Karena apa? Berdasarkan nabi mereka, di pandangan nabi kalian, nabi mereka yaitu Yeshua HaMashiach. Orang-orang seperti kalian yang menjaplok nama Yeshua HaMashiach tak lebih daripada anjing. Maaf itu sendiri sudah mengakui gitu loh. Di situ tertulisnya tuh anjing kecil. Wanita itu dalam Matius 15 nomor 26. Oke, ketika anaknya disembuhkan oleh Yesus, apakah wanita itu diizinkan untuk mengikuti Yesus? Tidak. Ditinggal bersama Yesus. Karena apa? Karena dia di luar Bani Yakub. Maaf cakep ini toh. Andaikan itu saat ini ketemu sama Yeshua HaMashiach atau nanti ketemu sama Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach mengenal umatnya dari tandanya. Apa itu tanda yang diberikan? Tanda dari Bani Yakub. Gitu loh. Ulangan 33 nomor 4. Yeshua HaMashiach akan memanggil kepada itu Mikana, Jeng, ngapain kau kemarin Jeng? Itu sama berikan Yeshua HaMashiach kepada kalian. Tapi kalian tidak tahu diri. Makanya ya kalian dikatakan anjing. Dikatakan udah dibilang, jawab pertanyaan saya. Bukan, coba dulu lah. Tadi juga aku intervensi. Lucu itu. Bukan, kamu kebanyakan memframing. Enggak, data loh. Saya bicara pakai data loh, bukan framing. Gitu loh. Makanya Yeshua HaMashiach ketika berbicara kepada orang-orang di luar dari Bani Yakub, ya, itu dalam Matius 15 ayat nomor 20 dikatakan anjing. Kenapa dikatakan anjing? Niatnya mau menyesatkan. Nyamar jadi Bani Yakub. Matius 7 nomor 15. Begitu loh. Dan juga orang-orang di luar Bani Yakub ini kelakuannya apa? Waspada terhadap kasih penyesat yang datang menemui kamu. Siapa penyesat yang datang menemui kamu itu dalam Lukas 21 nomor 8 yang dikatakan Yeshua HaMashiach kepada murid-muridnya. Ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, membawa-bawa nama membawa-bawa nama Yeshua HaMashiach dan mengaku bertemu Yeshua HaMashiach. Itu adalah si penyesat. Sama kayak itu di Kana ini tadi. Dia berbicara membawa-bawa nama Yeshua HaMashiach, tapi dia bukan Bani Yakub. Dia si penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus.
Dia berbicara membawa-bawa nama Yeshua HaMashiach. Dia si penyesat karena dia bukan Bani Yakub. Matius 7 nomor 15. Dia berbicara membawa-bawa Yeshua HaMashiach. Dia diusir, dikatakan pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Gitu loh. Terus itu bertanya kepadaku, Farouk, sebut, kalau memang Islam itu beruntung, Farouk, sebut satu orang Islam yang sudah di surga. Nah, pertanyaan inilah yang menunjukkan kebodohan kalian dalam berkeyakinan. Yang itu pikirnya surga itu seperti pasar malam, buka tutup. Hah? Dibuka ditutup. Pikir kalian itu. Sampai detik ini tidak ada penghuni surga. Belum ada. Musa itu di sisinya Allah. Seluruh para nabi di sisinya Allah. Sebut satu data di dalam perjanjian lama, oke, di mana Musa berkata, aku sudah di surga. Di mana datanya? Adapun Yeshua HaMashiach kalian katakan naik ke surga, yang itu pikirnya surga, jarak surga dari bumi itu seperti dari jalan raya ke atas JW Marriott, nampak gini surga. Yeshua HaMashiach naik surga. Enggak, itu layangan saja yang kita ulur terbang tinggi di balik awan itu, pesawat terbang yang terbang menembus awan saja udah nggak nampak. Bagaimana kalian memastikan di surga? Sebut satu narasi dari Yeshua HaMashiach mengatakan, aku sudah di surga. Di mana datanya? Tidak ada. Gitu loh. Maka mereka sama dengan derajatnya para nabi dan juga para syuhada. Di dalam Al-Quran yang mengatakan, jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di sisi Allah itu mereka meninggal. Mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Makanya gini loh itu ya, mirisnya saya ini gitu loh, teman-teman Kristen yang menjadi apologet ini, maaf cakap ya, otaknya nggak berkembang. Kenapa otaknya nggak berkembang? Mereka memahami surga dan neraka itu seperti pasar malam, Bang. Hari ini buka, besok tutup, besok buka, gitu loh. Nggak gitu itu. Ya, analogi ku berikan kepada kamu, kondisi keadaan surga kapan dibuka itu seperti kau nonton bioskop. Kau nonton film namanya Bagultas, nama filmnya. Mainnya jam 9 malam di Studio 2. Kalau jam 8 malam itu sampai jam 8 lewat 5 jam 9 kurang 5 menit pun nggak ada orang di Studio 2 itu. Dibukanya Studio 2 nanti di jam 9 malam. Begitu loh. Sama halnya kau bertanya tentang surga itu. Yang terakhir itu ya, dari narasi yang itu sampaikan teman-teman, terbukti ya, ternyata ketika itu, karena dia tidak bisa tunjukkan datanya teman-teman, ternyata ketika seseorang jadi Kristen atau menjadi seorang Mesianik, mereka tidak dapat keberuntungan apapun kecuali klaim dan klaim. Perkataan dalam Bible yang diklaim, terimalah kenyataan itu. Apakah di dalam Bible ada berkata tentang Mesianik? Ada tertulis kata Mesianik? Pernahkah Yesus memanggil murid-muridnya, jadilah kalian Mesianik? Tak ada. Pernahkah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jadilah kalian Kristen? Gak ada. Gitu loh. Pernahkah Yesus dan juga Yeshua HaMashiach dan juga yang lain mengatakan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Mesianik? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Kristen? Tak ada. Selama data itu tidak bisa kau tunjukkan itu, yang kau sampaikan belum, yang kami, panjang kali lah kau nggak potong tadi kan? Enggak, soalnya panjang kali. Udah belum? Udah. Kau tadi 15 menit itu. Kau sengaja. 15 menit. Udah belum? Gaya diskusi kau itu membuat orang buyar. Kau potong. Udah belum? Gitu. Udah belum? Buyar orang. Sabar, belum. Sedikit lagi gitu loh. Ya, kalau itu nggak bisa tunjukkan data kepada kami itu, maka saat ini aku berdiskusi kepadamu itu, yang kau sampaikan mimpimu tadi malam itu. Kau lagi mimpi, tapi kau nggak sadar. Mimpi dan angan-angan yang kau sampaikan. Karena apa? Nggak ada buktinya. Sama analoginya, aku ngaku-ngaku Tanah Abang itu milikku. Itu cuma mimpi dan hayalanku kalau aku nggak bisa tunjukkan sertifikat tanahnya atas namaku. Kau mengaku-ngaku bahwasanya Yeshua HaMashiach memberikan surga kepadamu, sementara Yeshua HaMashiach tidak pernah berbicara tentang Mesianik.
Dan Yesus HaMasyiah tidak pernah berkata, sesungguhnya orang-orang yang menuhankan diriku dari golongan manusia maupun mesianik akan masuk surga. Dia ada. Potong lidahku. Kasih datanya itu. Berkali-kali aku bilang, kita diskusi pakai data itu. Jawab pertanyaan seseorang dengan data, jangan dengan bunyi-bunyian. Berkali-kali saya bilang, itu kalau bunyi-bunyian yang kau berikan itu, kentut pun bagian dari bunyi-bunyian. Dari tadi yang ku dengar itu lagi kentut. Kentut-kentutnya kau, bukan kau menjawab. Karena asal bunyi. Jawaban yang kau berikan asal bunyi. Nih, simak teman-teman ya, asal bunyi apa tidak? Sebut satu ayat di dalam kitabmu, ya, dalam kitabmu, di mana Yesus HaMasyiah maupun Yahweh menyatakan dirinya untuk seluruh umat manusia. Kapan Yesus HaMasyiah mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana datanya? Silakan itu. Oke. Jadi makanya si Faruk ini bilang ngomongin fart tadi, padahal mulutnya itu yang yang di bagian bawah jadi berpindah ke atas. Karena apa? Yang telur cuma bunyi-bunyian yang dibilang tadi, ken t-u-t-a. Ken t-u-t. Kau dirimu Faruk, karena kamu itu seorang pendusta. Kamu bilang saya tidak pernah membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Hei, saya sudah baca lebih dari 4 atau 5, 7. Kalau dihitung nggak tahu, mungkin udah sampai lebih 10 ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya ini si Faruk ini dia tuh hanya bisa memframing, berdusta, menghujat kitab suci. Dia bilang tadi ya, Yeremia 1 ayat 1 itu perkataan Yeremia ya. Karena dia hanya baca ayat 1, tapi dia nggak baca selanjutnya. Makanya kelihatan kalau si Faruk ini seorang pendusta. Oke, kita bacakan ya. Dia hanya baca ayat 1-nya, ayat selanjutnya nggak dibaca sama dia. Makanya bertobatlah kau Faruk jadi pendusta Faruk. Bertobatlah kau jadi politikus. Karena apa? Semakin lama kau nanti di neraka. Sesuai dengan kata kitamu, kalian ditetapkan masuk neraka. Oke, ini dia ya. Kita baca Yeremia 1 ayat 1 sampai selanjutnya. Perkataan-perkataan Yeremia anak Hilkiah, seorang imam dari Anatot di tanah Benyamin, yang telah kepadanya firman Yahweh telah datang pada zaman Yosia anak Amon raja Yehuda pada tahun ke-13 masa pemerintahannya. Hal itu terjadi juga pada zaman Yoyakim anak Yosia raja Yehuda sampai berakhirnya tahun ke-11 bagi Zedekiah anak Yosia raja Yehuda pada masa pembuangan Yerusalem pada bulan kelima. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kemudian aku berkata, Tuhan Yahweh, lihatlah aku tidak mengetahui cara berbicara karena aku masih muda. Namun Yahweh berfirman kepadaku, janganlah berkata aku masih muda, sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu, dan semua aku perintahkan kepadamu engkau harus mengatakannya. Janganlah takut terhadap wajah-wajah mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Yahweh. Dan Yahweh meletakkan tangannya dan menyentuh mulutku, dan Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Ini penggenapan perbuatan mana? Itu Ulangan 18 ayat 18, bahwa Yahweh akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara mereka, dan Yahweh akan menaruh firman-Nya dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada semua yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Nah, digenapi di Yeremia 1 itu ayat 1 sampai 19, karena di sini Yahweh menaruh firman-Nya di dalam mulut Nabi Yeremia. Dan itu ditetapkan untuk nabi menjadi bangsa-bangsa, bukan hanya untuk orang Israel, bangsa-bangsa. Makanya ya, karena dia ditetapkan nabi untuk semua bangsa-bangsa, sehingga di Yeremia 36 ayat 2, nih, kitab suci itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Ambillah sebuah gulungan kitab bagi dirimu, dan tuliskan di dalamnya semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu.
atas Israel, atas Yehuda, dan atas semua bangsa. Ada nggak saya itu berdusta? Tidak. Berdasarkan dalil, berdasarkan data, teman-teman. Siapa sebenarnya yang suka berdusta, penyesat? Si Faruk. Karena si Faruk itu hanya mengeluarkan bunyi-bunyian dari mulutnya tanpa data dan dalil. Dia hanya comot-comot ayat. Dia tidak baca seluruhnya, saudaraku. Maka terbukti yang suka keluar bunyi-bunyian seperti yang di bawah itu merujuk kepada si Faruk, bukan kepada saya. Karena si Faruk ini hanya bisa memframing itu, hanya bisa memutarbalikkan fakta, ya. Makanya baca semuanya. Karena kitab suci ini untuk seluruh bangsa. Saya tanya tadi, di mana dalam kitabmu tertulis, ya? Oh, saya belum tanya itu tadi. Karena dia bilang gini, ya, bahwa kami itu tidak pernah membaca kitab kami. Saya sudah baca, Faruk. Jangan-jangan kamu yang tidak pernah baca kitabmu, tapi kamu sibuk memframing kitab suci kami. Ngaku-ngaku inilah ya dulu mantan Kristen dan segala macam. Ya ampun, jangankan cuman mantan Kristen, kalaupun itu benar, Faruk, ya, jangankan cuman mantan Kristen, sekalipun kamu nabi atau malaikat, udah jelas itu. Ulangan 18 ayat 20, kalau ada nabi yang berkata dengan lancang, ya, yang tidak dikatakan Yahweh, lalu menyembah ilah bangsa lain atau ilah yang lain, itu harus metong. Apalagi kamu cuman mantan Kristen. Apa itu betul kamu mantan Kristen, kan? Kalau benar. Kemudian Faruk, ya, yang mana buktinya kalau Tuhanmu itu penyelamat, gitu loh. Kenapa kamu begitu yakin nanti kalian akan masuk surga, sementara dalam agamamu belum pernah ada yang masuk surga? Karena kitab suci ini memberikan kepada kita rahasia kerajaan surga. Kalau cuman perilaku seperti ini, kau bisa baca, ya, buku-buku yang mengajarkan bagaimana melakukan kebaikan, ya, itu ada pendidikan PPKN. Tapi untuk menuju surga itu yang diajarkan oleh Tuhan, yang sudah dibuktikan melalui perbuatannya, gitu loh. Faruk, kasihan kamu, Faruk. Bagaimana kamu bisa mengimani Tuhanmu, menyelamatkanmu, sementara dalam agamamu belum pernah ada yang masuk surga? Beda dong dengan kesaksian para nabi dan para rasul, ya. Nabi Elia, Nabi Elisa melihat Nabi Elia diangkat ke surga. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Tadi saya sudah kasih tahu ayat-ayatnya. Matius 17, ada 3 rasul menyaksikan Nabi Musa dan Nabi Elia diturunkan dari surga. Itu buktinya kalau mereka itu, ya, ada di surga. Makanya kami yang percaya kepada Tuhan kami pasti masuk surga, Faruk. Dan kamu tadi udah berulang-ulang saya sampaikan, ya, Tuhan Yesus HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri, sehingga siapapun yang menyembah Yahweh itu disebut mesianik, atau kalau orang yang masih menyebut nama Helenisasi disebut Kristen. Itu kan sebutan. Itu sebutan, Faruk. Artinya siapapun yang percaya kepada Yahweh Yesus HaMashiach itu pasti selamat dan masuk surga. Tadi kamu bilang, Faruk, bahwa Nabi Musa sudah ada di sisi Tuhanmu. Faruk, Nabi Musa itu tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang kamu sembah. Tapi kalau kamu bilang saya salah, oh Mikana kamu salah, Nabi Musa orang Israel itu nyembah Tuhan saya kok. Oke, silahkan tunjukkan, Faruk, ya. Karena tadi kamu sudah mengakui belum ada yang masuk surga dalam agamamu. Kalau Tuhan Yesus HaMashiach sudah jelas di Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11, Kisah Para Rasul 7 ayat 53 sampai 56, malaikat berkata kepada rasul-rasul, Yesus HaMashiach naik ke surga. Itu kesaksian yang pertama, ya. Yang kedua, Stefanus melihat Yesus HaMashiach ada di surga, yaitu Kisah Para Rasul 7 ayat 53 sampai 56. Jadi ada rasul-rasul dan Stefanus menyaksikan sendiri bahwa Yesus HaMashiach itu ada dalam kerajaan surga. Ini ada saksinya, ya, bukan halusinasi. Nah, tolong jawab, Faruk.
Sejak kapan Nabi Musa itu sembah Tuhanmu sehingga dia ada di sisi Tuhanmu? Tidak, jangan hanya bunyi-bunyian seperti yang di bawah itu. Karena apa? Ucapanmu akan kembali ke dirimu. Tolong tunjukkan tulisan Nabi Musa, orang Israel, bahwa beliau itu menyembah ilah negeri penduduk Mekah, suku Quraisy, bangsa Arab yang juga kamu sembah. Silakan tunjukkan kalau betul itu katamu tadi. Oke, silakan Faruk. Aduh. Jadi teman-teman, kalian bisa menilai sendiri ya siapa yang sudah panik dalam diskusi ini, teman-teman. Satu pun pertanyaanku nggak diingat sama dia. Yang pertama, kalau kau memuji tentang orang yang sudah ada datanya. Musa berkata, aku sudah di surga, mana datanya? Yang kau sampaikan tadi itu berdasarkan mimpi dan angan-anganmu, tulisan-tulisan dari pernyataan, bahkan terjemahan yang sampai ke kau. Makanya saya bilang, inilah sakitnya punya kitab terjemahan, teman-teman. Sudahlah terjemahan, memelintir lagi terjemahannya. Sakit kali punya kitab terjemahan, gitu loh. Karena apa? Bisa jadi waktu itu Yeshua HaMashiach yang berbicara dalam bahasa Ibrani ataupun Aramaik mengatakan makan, ditulis dalam bentuk bahasa Yunani tertulisnya tidur, sampai di terjemahan kitabnya si Mikana tertulisnya guling-guling. Guling-guling, kamu komparasikan dulu, Dinda. Terjemahanmu itu komparasikan dulu dengan original teksnya. Kamu aja nggak bisa buktikan, gitu loh. Di antara orang di kitabmu sudah ada di surga. Yesua mana, di mana Yesua masih mengatakan aku sudah di surga? Mana datanya? Kau nggak kasih datanya, malah kau lari kemana-mana, gitu loh. Narasinya itu Mikara pun sudah berantakan, nggak fokus lagi itu Mikara berdiskusinya. Yang kedua, saya tadi bertanya kepada itu, mana datanya Yeshua HaMashiach mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana datanya? Sampai Upin Ipin Gondrong pun nggak ada, kan ada datanya. Tapi data yang bertabrakan dengan itu ada, gitu loh. Matius 7 Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk Bani Yakub. Aku diutus, kata Yesus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Lalu datang wanita itu yang bukan Bani Yakub meminta pertolongan kepadaku seperti Mikana. Lalu Yesus berkata, Mikana, bagaimana aku bisa memberikan makanan, mengambil makanan dari anak kecil yang dikuberikan kepadamu anjing? Bagaimana bisa kau berikan kepada anjing? Gak sakit hati kok itu Mikana dikatakan anjing? Sudahlah dikatakan guguk, gak diterima menjadi pengikutnya. Syarat dari pengikut Yeshua HaMashiach harus Bani Yakub, bukan Bani pemakan babi. Maaf ya, satu pun pertanyaan itu tidak ada kau berikan jawabannya itu. Terus kau bertanya kepadaku, mana datanya Faruk? Kalau Nabi Musa alaihissalam menyembah kepada Allah, surah Asy-Syura 13 baca itu. Jangankan Musa, dari Nuh saja, Nabi di atasnya Musa sudah disyariatkan untuk beribadah kepada Allah. Apa datanya? Nih, saya bacakan kepadamu itu ya. Ingat ya, Mikana nggak bisa memberikan data di mana Yeshua HaMashiach menyatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Mikana tidak bisa memberikan data di mana Musa menyatakan aku sudah di surga. Tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, nih, Mikana tidak bisa memberikan satu literasi pun di dalam kitabnya di mana dikatakan Kristen masuk surga, Mesianik masuk surga, penyembah Yeshua HaMashiach masuk surga. Nggak ada datanya itu. Makanya saya bilang, kalian hanya hidup dengan angan-angan dan persangkaan kalian saja. Kalian mengklaim milik orang lain, kalian katakan milik kalian. Makanya saya bilang, makanya pantas dikatakan itu, maaf ya, kalian dikatakan anjing sama dia itu. Karena kalian muka tebal, makanya gini diskusi Amerikana. Kalau diskusi sama aku terkencing-kencing ini. Baru berapa match teman-teman, coba. Udah 2 kali atau 3 kali terkencing-kencing itu. Kalau diskusi sama yang lain, dia nggak kencing-kencing. Tapi kalau sama aku terkencing-kencing ini.
Gitu loh. Jangankan Musa, Nuh saya berikan kepada kamu. Dalam surah Asy-Syura 13, Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang diwasiatkannya juga kepada Nuh, yang kami wasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Langsung loh runutannya, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Jelas datanya, nggak modal tipu, nggak cocokmologi gitu loh. Tapi ketika Mikana ditanyakan di mana Yeshua HaMasyiah mengklaim dirinya diutus untuk seluruh umat manusia, mutar-mutar tak kemana-mana. Di mana datanya Musa menyatakan dirinya sudah di surga, mutar-mutar kemana-mana. Ketika ditanya di mana datanya Kristen atau Mesianik masuk surga, mutar-mutar tak kemana-mana. Makanya saya bilang teman-teman ya, saya pribadi itu sangat bersyukur meninggalkan kekristenan 13 tahun yang lalu teman-teman. Karena apa? Tidak ada yang dimiliki teman-teman Kristen selain mimpi dan cita-cita teman-teman. Mereka tidak punya apa-apa selain mimpi dan cita-cita. Mereka nggak punya hukum. Hukum yang mereka gunakan, mereka ambil, itu pun kalau diperlukan, itu hukumnya Yahudi, bukan hukumnya mereka. Mereka nggak punya kitab, gitu loh. Kitab yang sudah distempel saja, apalagi kitab Yeremia, itu ada stempelnya itu. Malu lo kau sikit itu mencuri itu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, apa katanya di situ itu? Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Yakub, bukan Bani Kristen, apalagi Bani Mesianik. Nih datanya nih. Yeremia, ini stempel terhadap kitab Yeremia. Kumpulkan kau stempelnya dari kitab Nevi'im, kitab para nabinya, orang-orang Bani Israel. Itu. Aku udah bilang sama kalian teman-teman Kristen, aku gak besar mulut. Ini master Bible nih. Aku tinggalkan Kristen setelah baca Bible bertahun-tahun. Jadi kalau aku ditipu, aku tahu. Nih. Kitab Yeremia, kitab apalagi Yesaya, itu kitab nubuatan itu. Untuk siapa? Untuk orang Yehuda. Bukan untuk orang Mesianik apalagi Kristen. Nih. Itu, mudah-mudahan kau sadar lah itu, ya malu lah itu, ya mengklaim kitab orang, ngambil hukumnya orang, ngambil Tuhannya orang, ya. Nama-nama Tuhan yang kau sebutkan tadi, itu Tuhannya Bani Israel itu, bukan Tuhannya Mesianik itu. Gak ada Tuhannya Mesianik itu. Tuhan kalian adalah Tuhan yang kalian ada-adakan itu. Nih, Yeremia 31 nomor 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Oke? Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan kaum Kristen, apalagi kaum Mesianik. Kaum Kristen dan kaum Mesianik ini adalah kaum yang mengklaim sepihak, kaum yang nggak tahu diri. Kitab orang diambil, hukumnya orang diambil, Tuhannya orang diambil. Ngambil Tuhannya orang sesuai kebutuhannya saja, bukan berdasarkan ketakwaannya, gitu loh, atau dasar keinginannya, sesuai kebutuhan. Kepojok mereka ini diambil hukum Yahudi, gitu loh. Tidak dalam kondisi terpojok mereka ini, mereka tinggalkan hukum Yahudi. Di depan mata mereka, di depan mata kita sendiri, mereka injak-injak hukumnya Yahudi. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Siapa nenek moyang mereka dikatakan dalam kitab Yeremia ini? Musa. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Balik lagi kaum Israel, bukan kaum Kristen, bukan kaum Mesianik, bukan seluruh manusia. Sema Israel, Israel, Bani Yakub, gitu loh itu. Ada stempelnya. Ya, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Mereka di sini siapa? Bani Israel. Taurat itu diletakkan ke dalam batin siapa? Bani Israel, bukan Bani Kristen apalagi Bani Mesianik. Ini stempelnya ini
stempelnya ini ke dalam hati siapa Taurat diletakkan? Ke dalam hati, ke dalam batin orang Bani Israel. Begitu itu. Makanya saya bilang itu ya. Satu-satunya mu'alaf yang paling ditakuti Kristen, termasuk Mesianik kalau diskusi, Farouk Syahriban. Kenapa? Mengerikan teman-teman. Saya membongkarnya cukup mengerikan. Gitu loh. Kalaupun saat ini Ito Mikana masih bertahan karena dia malu teman-teman. Kita tanya lagi kembali pertanyaanku. Pertanyaanmu sudah aku jawab yaitu surah 13. Saya kembali lagi bertanya akan itu. Ito Mikana, tolong berikan satu data Ito Mikana di mana Yeshua HaMashiach menyatakan secara eksplisit, aku Yeshua HaMashiach diutus untuk seluruh umat manusia. Mana datanya itu? Yang kedua, di mana Yeshua HaMashiach berkata, ya, aku adalah Yahweh atas seluruh manusia, atau bahkan atas Bani Israel. Mana? Saya catat nih itu ya. Ya, yang pertama, mana datanya Yeshua HaMashiach menyatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia itu. Yang kedua, dari match pertama, ya, ini aja pertanyaanku. Di mana datanya Yeshua HaMashiach menyatakan dirinya adalah Yahweh iya. Ini kenapa nih jaringanmu tuh macet-macet? Atau Elohim? Jaringanmu macet-macet. Itulah kebanyakan itu sih menghujat, makanya macet-macet semua. Atas seluruh umat manusia. Silakan itu. Jaringannya yang nge-lag dah. Jaringan Farouk ini nge-lag ya. Ya. Berikan datanya. Saya itu ke kamar mandi karena saya itu ke kamar mandi karena saya itu Nge-lag? buat minum. Enggak, aku nge-lag. Iya, kamu nge-lag seperti otakmu. Emosi dia. Enggak, sekarang udah masih nge-lag enggak? Enggak, ini masih nge-lag enggak ini? Udah lancar. Makanya kau harus praktis 3 jam di Sungai Jordan biar kau tak nge-lag begini. Biar otakmu tak nge-lag. Nah, si Farouk ini dia itu suka melontarkan kata-kata yang kasar ya, seperti bilang terkencing-kencing lah, kentut lah. Makanya masa seorang pendakwah menggunakan disi-disi seperti itu enggak terpelajar gitu. Saya kan ke kamar mandi bukan karena bukan karena takut mendengar framing dia, fitnah dia, tapi memang karena aku kuat minum, ya kan. Oke, jadi gini ya, Farouk, tolonglah kalau diskusi itu nggak usah lah menggunakan disi-disi yang kasar kayak gitu loh. Janganlah terkencing-kencing lah, terkentuk-kentuk lah, nggak pantas diucapkan dalam diskusi seperti itu ya. Jadilah kau seorang pendebat yang beretika ya, yang beradab ya. Saya kasih tahu sama kamu seperti itu. Nah, seperti ini ya Farouk, kalau kamu memaksa saya untuk menjawab pertanyaanmu, mana datanya bahwa Yeshua HaMashiach diutus untuk ke seluruh dunia? Loh, Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri. Dia yang mengutus nabi-nabi, dia yang mengutus rasul-rasul. Sehingga kan kamu harus ada datanya. Oh, aku diutus untuk semua bangsa. Karena apa? Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang mengutus dan diutus. Artinya Yohanes 12:45, dia itu diutus ya, dan dia juga yang mengutus. Oke, sabar. Nah, gitu kan. Nah, gini saudaraku ya. Apakah Yeshua itu adalah Yahweh untuk Tuhan semesta alam? Ya, ada datanya. Yeshua masih berfirman dialah Yahweh itu untuk semesta alam. Nah, ini datanya teman-teman ya. Yesaya 44 ayat 6. Sebelum saya baca itu, Yeshua masih berfirman, Wahyu 1 ayat 8.
Dialah yang Alfa dan Omega, permulaan penghabisan, yang ada dan yang akan datang. Nah, di sini Yesus masih berfirman, Wahyu 1 ayat 8, Yahweh berfirman, akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada, yang akan datang, penguasa semesta. Kemudian di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Yesus masih berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir dan yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah aku hidup selama-lamanya. Nah, siapa itu yang awal dan akhir? Yang ada dan yang ada. Ini dia. Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Ya. Beginilah Yahweh Raja Israel dan Yahweh yang menebusnya, Yahweh Zebaot berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir dan tidak ada Elohim selain aku. Zebaot itu artinya semesta alam ya. Jadi inilah pengakuan Yahweh, dialah yang awal dan akhir. Nah, yang awal dan akhir itu kan hanya Yahweh, sang pencipta, sang juru selamat. Dan apa yang dikatakan Yahweh yang awal dan akhir itu juga dikatakan Yahweh di Wahyu 1 ayat 17 ayat 18. Karena Yahweh berfirman, dia pernah mati dan bangkit hidup selama-lamanya. Ya, siapa dia? Dia yang pernah datang ke dunia dalam nama Yeshua. Sehingga Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri, saudaraku. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya, tapi saya percaya. Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, Kolose 1 ayat 15 sampai 20, di mana di sini firman Tuhan tertulis ya. Saya baca Kolose 1 ayat 15 sampai 20 ya. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta maupun pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa, atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Dan dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja, yang menjadi penguasa, yang sulung dari antara yang mati, sehingga dia sendiri dapat menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Dan melalui dia, untuk mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya, dengan membuat pendamaian melalui darah salibnya, melalui dia, baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada di dalam surga. Jadi jelas sekali firman Tuhan ini, bahwa dia pernah mati dan bangkit, yang sulung bangkit dari antara orang mati, sehingga dia adalah kepala gereja, bapak gereja. Siapa dia? Ya, Yesus Mesias, dia sang pencipta segala sesuatu. Makanya Yesus adalah Yahweh. Justru karena Yesus mengaku adalah Elohim itu sendiri, sang pemberi hidup kekal, maka disalibkan oleh orang Farisi ya. Karena orang Farisi paling paham apa makna ucapan Tuhan Yesus Mesias, dialah sang pemberi hidup kekal, satu dengan Bapa, Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia mengaku adalah Yahweh, Elohim, saudaraku ya. Nah, artinya dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Yahweh, Elohim, Yeshua HaMashiach. Mari kita buktikan siapa sebenarnya pencuri, saudaraku. Si Faruk kah atau saya? Pencuri, kalian harus tahu dulu pencuri itu seperti apa ya. Contoh nih, ada orang kayak si Faruk ini ya. Dia curi handphone saya ini S23 Ultra ya kan, dia curi. Terus dia bilang ini milik saya ini. Dia nggak mengakui saya pemilik HP ini. Handphone yang kau beli itu mana itu? Ini yang saya pakai ini. Oh. Karena kemarin saya pakai ini kalau live, sekarang saya pakai HP iPhone ya. Jadi kalau pencuri itu nggak akan mengakui siapa pemilik barang tersebut, ya. Sampai di sini paham? Nah, begitu pula. Tadi saya tanya sama si Faruk, ya, mana buktinya kalau Nabi Musa itu menyembah Tuhanmu? Ada nggak tulisan beliau yang menuliskan bahwa dia di sisi Tuhanmu dan juga bahwa dia menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang disembah oleh dirimu juga? Malah yang ditunjukkan adalah Asy-Syura ayat 13. Emangnya Asy-Syura itu penulisnya Nabi Musa? Yang nulis itu Nabi Musa, Faruk? Kan itu bukan tulisan Nabi Musa, Faruk. Sejak kapan Nabi Musa menulis itu?
pencuri, saudaraku. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Rasul Yohanan, Rasul Saul, mereka menyembah Yahweh yang adalah Yesua. Begitu pula saya sembah, gitu loh. Saya menyembah apa yang disembah oleh Nabi Musa. Nabi Musa kan menyembah Yahweh. Nabi Yesaya menyembah Yahweh. Saya juga menyembah Yahweh, saudaraku. Sedangkan saya tidak pencuri, saya tidak mencuri firman-firman Bapa. Ya, saya ambil firman-firman Tuhan Yahweh, lalu saya abaikan bahwa dia yang berfirman, lalu saya sembah ilah bangsa Batak, gitu loh. Contoh. Oh, ini yang berfirman ini adalah Batak, bukan Yahweh. Itu baru pencuri. Contoh. Nah, mari kita kaji siapa sebenarnya pencuri ya. Saya tadi minta Faruk data, Faruk. Mana tulisan Nabi Musa menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang kamu sembah? Tapi kamu nggak bisa jawab, nggak bisa tunjukin tulisannya. Makanya siapa sebenarnya pencuri, Faruk? Kami tidak pencuri. Jangan kamu bawa-bawa, jangan kamu bahas ada satu orang Israel yang meludahi orang Kristen sehingga engkau sama ratakan, oh kayaknya kami itu nggak akan selamat. Hei, keselamatan bukan dari dari ludah orang Yahudi. Makanya di Yesaya 63, sekalipun orang Yahudi tidak mengenal kami dan orang Israel tidak mengenal kami, firman Tuhan di sini. Kalau kita lihat kan di media sosial banyak kali ludah Habib. Mintai sama saudara Seiman Faruk ini, ya, ada itu. Tapi saya sebenarnya nggak mau bahas ke situ ya. Karena apa? Yesaya 63 ayat 16. Sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, ya Yahweh Elohim kami, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Jadi nggak usah bahas-bahas kalau ada satu orang Yahudi itu meludahi orang Kristen gitu loh. Nggak masalah gitu. Sekalipun saya diludahi deh sama orang Yahudi, saya pergi ke sana, nggak masalah. Karena apa? Ya saya 16. Kami diterima sama orang Israel itu tidak, bukan itu penentu kami selamat, tapi penentu kami selamat adalah Yahweh Yeshua HaMashiach yang mengasihi semua bangsa dan yang percaya kepadanya. Tadi saya minta mana tulisan Nabi Musa, bentar dulu. Sabar Faruk, kamu tadi panjang lebar hanya bisa memframing dan memfitnah isi kitab suci kami gitu loh. Kamu kayaknya bangga banget dulu mantan Kristen. Kalaupun itu betul saudaraku, jangankan cuma mantan Kristen. Malaikat saja kata kitab suci Galatia 1 ayat 7 sampai 10. Malaikat saja, kenapa ada malaikat kok yang jatuh, yaitu si Satanos. Dia juga malaikat dulu. Makanya sekalipun ada malaikat berkata yang beda dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci ini, maka dia harus ditolak. Apalagi cuma si Faruk yang cuma bisa memframing dan berdusta setiap hari. So, paham kitab suci ini padahal dia hanya baca sepotong-sepotong ya. Mari kita kaji siapa sebenarnya pencuri ya. Oke, Yahweh berfirman, karena Bapak Yahweh itu kan maha tahu ya. Di kemudian hari pasti ada yang mengambil firman-firmannya, mencuri firman-firmannya lalu diputar balik, yaitu di Yeremia 23. Tapi sebelum ke situ Faruk, sebelum saya baca inilah tulisan Nabi Musa, Faruk. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Di situ jelas tertulis, teman-teman silakan cek ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10 itu tulisan Nabi Musa. Sekalipun ada nabi yang mengajak kalian untuk menyembah ilah bangsa-bangsa di antara sebangsa-bangsa di seluruh dunia ini, bukan Yahweh yang disembah, maka jangan pernah ikuti. Tetapi orang itu harus dibumbun. Saking krusialnya ajaran Nabi Musa yang menulis firman Yahweh bahwa tidak boleh menyembah ilah bangsa-bangsa lain, termasuk juga nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang disembah oleh Faruk. Jadi tidak boleh saudaraku, itulah tulisan Nabi Musa. Karena apa? Kalau kamu masih menyembah ilah bangsa-bangsa lain termasuk nama ilah bangsa Arab, di Ulangan 29 ayat 17 sampai 20, maka namamu akan dihapus dari kolong langit ini. Ulangan 8 ayat 19, apabila kamu melupakan Yahweh Elohimmu dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasoi. Jadi jangan kepedean Faruk. Nabi Musa orang Israel menyembah ilah bangsa Arab yang kamu sembah. Dia gak pernah menyembah ilah bangsa Arab.
tapi dia menyembah Yahweh Elohim, di mana Yahweh itulah yang datang ke dunia di dalam nama Yesua untuk menyelamatkan umatnya. Nah, ini ya nubuatan Yahweh di Yeremia 23 ayat 30. Dengan demikian lihatlah aku menentang para nabi, firman Yahweh, yang mencuri firmanku masing-masing dari sesamanya. Ingat, pencuri itu dia mengambil nih firman-firman Yahweh, perkataan-perkataan Yahweh, tapi melupakan siapa yang berfirman, malah diubah menjadi Tuhan yang berfirman. Kenapa? Yahweh juga menubuatkan akan diputar balik itu semua ya. Yeremia 23 ayat 36. Maka kamu tidak akan mengingat lagi pesan Yahweh, karena bagi setiap orang perkataannya menjadi pesan ilahi. Bahkan kamu telah memutarbalikkan firman Elohim yang hidup, Yahweh Zebaot Elohim kami. Nah, di sini jelas Yahweh menubuatkan dia akan mengambil firman-firmannya, lalu nanti akan diputar balik. Oh, itu pesan dari Tuhan saya, padahal dia curi firman-firman Yahweh. Sekarang pertanyaan saya, lalu ketika saya baca isi kitabmu saudaraku, contoh di Yusuf 2, Yusuf ayat 4. Nah, di sini Yusuf ayat 4 apa dikatakan di sini? Yusuf ayat 4. Bisa Faruk bacakan nggak? Yusuf ayat 4. Oke, Quran surah 12 ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Ternyata isi kitabmu Yusuf ayat 4 redaksinya sama dengan di Keluaran di Kejadian. Sebentar. Di Kejadian 37 ayat 9. Begini firman Tuhan, firman Yahweh di Kejadian 37 ayat 9. Dan dia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dan dia itu Yusuf ya, berkata, "Dengarlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi, maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang bersujud kepadaku." Nah, ini kan firman Yahweh yang dicatat Nabi Musa di dalam Kejadian 37 ayat 9. Nah, itu juga ada dalam kitabmu, Faruk, di Yusuf ayat 4. Kemudian Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 27. Keluaran 14 ayat Keluaran 14, bentar ya. Keluaran 14 ayat 16. Yahweh menyuruh Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya sehingga membelah laut. Nah, itu juga ada dalam kitabmu di Asy Syu'ara ayat 63. Tetapi perbedaannya, jadi Tuhanmu yang berfirman kepada Musa tersebut untuk membelah laut. Padahal itu adalah firman Yahweh di dalam kitab Torah. Kemudian masih banyak lagi, Faruk. Tapi 2 ayat saja dulu, masih banyak lagi tentang Yunus dalam perut ikan. Padahal Yahweh yang berfirman kepada ikan itu supaya Yunus ada dalam perut ikan. Tapi itu juga ada dalam kitab. Hah? 30 menit udah. Cuma kita diskusi gitu. Ya, itu dia, ya. Makanya Nanti aku udah. Itu Faruk. Kenapa itu ada dalam kitabmu? Padahal itu bukan tulisan Nabi Musa. Aku menjawabnya. Itu adalah tulisan Nabi Musa yang di dalam kitab Torah. Terus itu ada dalam kitabmu, tapi diubah jadi firman Tuhanmu.
Ya udah berkejawab gitu loh. Ya. 30 menit. Kan kitab suci Torah. Ngantuk awak jadinya. Oh, pas isi kitabmu yang muncul di abad ke-7 gitu loh. Ya udah berkejawab. Tidak ya? Ya, Saya silakan. jawab ya. Saya jawab ya. Oke. Simak teman-teman. Inilah keberuntungan menjadi seorang muslim, saya bilang. Kaya akan literasi teman-teman ya. Tadi itu Mikana bertanya ke aku, Faruk, ya, tunjukkan satu ayat dalam kitabnya merupakan tulisan Musa. Maaf cakap itu Mikana ya. Kau sedang mempermalukan dirimu di muka umum, di 11 mata memandang, 11 mata memandang. Kau tunjukkan kebodohanmu itu, maaf itu. Analoginya itu begini teman-teman. Ya, itu Mikana pergi ke apotik, ada jual rokok nggak katanya? Ada rokok nggak sama kalian? Kalau nggak ada rokok, berarti kalian bukan apotik. Kalian bukan apotik. Itu kebodohan itu Mikana. Gitu loh. Quran itu adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Data dari mana Faruk? Surah kencing lagi. Makanya giliran kita kencing dia. Pening kayak gini diskusi. Kalau giliran dia kita dengarkan, giliran kita kencing dia bikin. Ampun, kenapa sih kamu rewel banget sih? Udah dibilang kau jangan menggunakan diskusi dasar lah. Itu. Emang kenapa rupanya nggak boleh aku ke kamar mandi? Iya kalau gitu jangan off cam dulu lah. Kayak mana kita diskusi kayak gini? Masa nggak boleh? Kan aku dengar kok. Aku dengar. Beda lah kalau dengar lah. Silakan lah. Mending gua diskusi nggak serius. Saya serius kok, saya dengar. Saya dengar. Yaudah. Yang penting kan kalau kamu tidak mengambil firman-firman Yaudah, Yahweh. ini saya buktikan ini, Tuhan saya tolong buktikan. kasihanilah si Faruk ini. Rewel kali. Cek. Kamu Udah. yang nge-lag jaringanmu itu. Udah aku ngomong ya teman-teman ya. Ya, seharusnya ketika seseorang diskusi ya, seluruh organ tubuh kita ini teman-teman itu digerakkan oleh otak. Kalau otak kita fokus teman-teman, otak kita fokus tentang materi diskusi kita, tak mungkin kita terkencing-kencing ataupun buang yang besar teman-teman. Ya, jadi ketika itu Mikana bertanya tentang itu tadi, tunjukkan satu tulisan Musa dalam kitab Taurat di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan kebodohan itu. Maaf itu. Sama analoginya kau minta rokok di apotik gitu loh. Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Surah ayat 192. Terus kau bilang sama aku, jika memang ya kalian telah mencuri kisah di dalam kitab perjanjian lama, dalam kitab keluaran dan kitab lainnya, gitu loh. Itu jangan kau cocokkan apa yang tertulis dalam kitab kau yang terjemahan dengan Quran kami yang terjemahan. Kalaulah memang ada mencuri di situ, seharusnya yang menggugat itu Bani Israel, Yahudi itu, bukan pemakan babi. Kau yang mencuri, tapi kau katakan barang curianmu sama dengan barang curian kami. Kitab itu kan punya Yahudi. Harusnya Yahudi yang mengklaim itu kepada kami, gitu loh. Bukan kalian yang nggak punya kitab. Si pemilik kitab saja Yahudi. Ketika turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi sudah ada pada masa itu. Peperangan yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW kepada orang Yahudi disebut dengan perang Khandak. Orang Yahudi nggak pernah ngomong gitu loh. Orang Islam Muhammad kalau mencuri kitab kita nggak ada. Karena apa? Ketika kau baca surah Yusuf tadi itu ayat 4 itu, jangan kau lompat. Baca dulu di ayat 3. Di ayat 3 kan Allah memberikan narasi nih, literasinya di ayat ketiga nih, narasinya. Kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad SAW kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Nabi kami menceritakan kisah tentang orang-orang terdahulu kepada Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Allah menceritakan kisah-kisah orang terdahulu termasuk Musa, Yusuf dan yang lainnya kepada Nabi kami Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Lanjut di ayat 4-nya, ingatlah ketika Yusuf berkata, kan diceritakan. Begitu juga dalam ceritanya Musa, ku ceritakan kepadamu Nabi Muhammad SAW kisah orang-orang terdahulu sebelum kamu, sementara kamu belum ada pada saat itu. Begitu juga mengisahkan tentang Maryam dan juga Isa. Kau baca dari ayat awalnya itu, dikisahkan kepadamu tentang Maryam, gitu loh. Sementara kau belum ada pada saat itu ketika mereka mengundi siapa yang akan mengurus Maryam setelah dia dilahirkan. Dikisahkan ada mukadimahnya itu. Bukan kayak kitab yang terjemahan lompat-lompat. Kitabnya kata kitab Taurat, tapi bercerita tentang Nuh. Bagaimana? Kejadian 6 nomor 8, Nuh mendapatkan keberkahan. Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44 katanya kitab Taurat itu tunjuk kepada Bani Israel.
Loh, kan bukan Bani Israel. Kok bisa pula kisah tentang Musa ada di dalam kitab Bani Israel, di dalam kitab Taurat? Gak bisa kau jelaskan itu gitu loh. Makanya saya bilang pada itu ya, berkali-kali kau itu ya. Kau tidak menjawab pertanyaanku itu kan. Tidak ya. Di mana Yeshua HaMashiach menyatakan dia adalah Yahweh? Nggak ada datanya kan? Kau juga tidak bisa memberikan data di mana Yeshua HaMashiach menyatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Nggak ada. Kita lanjutkan diskusinya itu ya. Ketika aku bertanya ke kau coba punya orang kau kasih ke aku. Itu bukan punya kau. Ibaratnya kita ini sedang beradu kita ini gitu loh, beradu mobil balap Lamborghini, datang kau kemari naik Ferrari, kusir, bukan punya kau. Datang kau ke lapangan gitu loh, ke sirkuit membawa Lamborghini orang, diusir karena bukan Lamborghini kau gitu loh. Makanya saya bilang itu, saya udah gak tega lagi sebenarnya nengokmu itu, udah tebel kali lah muka kalian itu ya. Kitab orang kalian curi, Tuhan orang kalian curi, coba lah, hukumnya orang kalian curi. Yang ketiga ini lucunya lagi teman-teman, kayak orang itu si Mikana ini, dia ngambil kitabnya Paulus teman-teman gitu loh, tapi dia mengingkari ajarannya Paulus. Kapan pula Paulus mengajarkan ya Yeshua HaMashiach atau Yahweh? Kapan Paulus mau menyebut nama Yeshua HaMashiach? Kapan? Gak pernah Paulus menceritakan tentang itu ya, nggak pernah Paulus bercerita tentang Yeshua HaMashiach yang dalam bentuk bahasa Ibrani itu, nggak pernah itu. Terus kau berikan tadi data itu ya, ketika berbicara tentang Yeshua HaMashiach, kau katakan adalah Yahweh itu sendiri itu. Malu lah kau itu. Ketika kau membawa data ya, bahwasanya Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah Alfa dan Omega itu. Berarti malaikat bohong ya dalam Lukas 1 nomor 31 ya. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Baru lahir dia itu. Jangan kau bilang dia adalah Alfa dan Omega itu. Yeshua namanya bro, Yeshua namanya ya. Iya, Yeshua HaMashiach itu kau katakan tadi bahwasanya dia adalah Alfa dan Omega itu. Lukas 1 nomor 31, Matius 1 nomor 18 sampai selanjutnya, Lukas 2 nomor 21 gitu loh itu. Itu kan berita tentang kelahirannya Yesus itu, Yesus HaMashiach kan. Dia bukan Alfa dan Omega gitu loh. Yang berikutnya ketika kita mengkaji tentang Alfa dan Omega, disiplin ilmu apa kau gunakan arti Alfa Omega dan itu adalah yang awal dari akhir itu berpikir kau sejenak itu ya. Yeshua HaMashiach itu bukan yang awal dan yang akhir. Bahkan seandainya pada masa itu Maria itu keguguran, meninggal Yeshua HaMashiach itu meninggal. Lukas 11 nomor 27. Seandainya Jangan udah kelewatan apa hujatanmu. Enggak, sabar. Kamu jangan bilang seandainya keguguran, kamu itu udah menghujat. Benar, ini data. Udah menghujat. Buktinya ada keguguran. Ini data. Baru kamu jangan kelewatan. Bukan kelewatan, ini selanjutnya Sabar. Lukas 11 27. Kamu jawab pertanyaan saya, buktikan kalau kitamu tidak mengambil isi firman-firman Yahweh. Tadi surah Yusuf ayat 3. Apa itu? Orang-orang terdahulu. Kenapa itu ada dalam kitabmu? Kenapa ada dalam kitabmu? Kenapa firman-firman Yahweh dalam kitabmu? Kenapa firman-firman Yahweh dalam kitabmu? Kalau bukan mencuri. Gimana itu ini? Surah Yusuf ayat 3 gitu loh. Allah kan ceritakan kasih yang bicara. Udah, kamu jangan kelewatan gitu loh. Jangan kelewatan. Bentar. Jawab pertanyaan saya ya. Loh, kok jadi gini? Bukan, kamu jangan kelewatan dong menghujatnya, keguguran dan segala macam. Jangan dalam diskusi gitu loh. Buktikan kamu bukan pencuri. Udah Yusuf ayat 3 tadi lo kok emosi itu ini. Ya tapi kamu jangan dong menghujat. Ada nggak datanya dalam menghujat diskusi sih? bahwa peran Miriam keguguran? Ini pengumpamaan lo itu. Iya, jangan ada pengumpamaan. Kamu sih yang tertulis. Jangan sesuatu yang tertulis, kamu jangan kayak gitu. Kasih data Ada nggak di situ? Ada nggak Tuhan sampai kayak gitu sama perawan Miriam? Kamu jangan tambah-tambah dong. Jangan jadi pencuri, jangan menghina, jangan menghujat. Kenapa kamu bilang kalau keguguran? Oh, nggak bisa kayak gitu, dalam diskusi nggak boleh kayak gitu. Jangan kamu menambah dan mengurangi di kitab suci. Oh, nggak boleh, jangan sementang saya mau diskusi. Data. Bukan gitu loh. Seandainya ada nggak seandainya gitu loh. Ini baru Enggak, jawab aja.
firman Yahweh. Ayat 3 cuma sih itu ini. Ya itu apa tulisan para nabi itu? Siapa yang berfirman di situ? Katakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Ada wahyu. nabi-nabi dari Israel pernah sembah di bangsa Arab penduduk di orang Mekah? terdahulu atasnya Nabi Tunjukkan Muhammad datanya. SAW. Adakah nabi-nabi dari Israel pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah kalau kita bukan pencuri? Iya, ini kan mau giliranku sekarang, nggak biar aku jawab dulu. Ya, tapi kamu jangan kelewatan bernarasi, jangan kelewatan. Nggak sampai dengar ya. Jangan kamu kelewatan bernarasi. Jangan kelewatan menghujat. Aku loh itu. Kalau nggak Ya ada tapi jangan kamu kelewatan menghujatnya. Gitu loh, dalam diskusi aja gitu loh. Cemana sih kok jadi emosi tuh? Ini cemana sih? Ya emosi lah karena kamu udah kelewatan menghujat. Bukan berarti kita. Loh, kok menghujat itu? Di mana menghujatnya? Kamu loh? bilang kalau seandainya perawan Miriam keguguran, kenapa kamu mengatakan seandainya? Melahirkan Kenapa nggak perawan Yesusnya? Miriam? Loh, Yesus masih melahirkan nggak? ya sekalipun perawan Miriam itu tidak mengandung, Yesua masih tetap ada berkuasa. Dia Yahweh itu sendiri. Mana datanya? Oke, Luka Yohanes 8 ayat 24. Tuhan Yesua masih berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia itu Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nggak gitu narasinya itu. Kamu- ini. Oke, ya. Kenapa? Ya tunjukkan tulisan Nabi Musa, dia sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah, sehingga dalam kitabmu ada tulisan-tulisan Nabi Musa. Pertanyaanmu itu nggak mendasar Kalau itu. bukan pencuri. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kok cari pula tulisan Musa di dalam Al-Quran? Cemana itu ini? Ya makanya kenapa ada firman-firman Yahweh dalam kitabmu, gitu loh. Itu cari rokok di apotik. Itu Ya namanya makanya, lengor. kenapa firman-firman Yahweh dalam kitab kalian? Masa kalian cari Loh. rokok di apotik, sementara di Kan apotik Yusuf ada ayat obat? 3 tadi aku bilang itu. Harusnya firman-firman Yahweh itu jangan dicuri, gitu loh. Orang terdahulu kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu. Yusuf ayat Itu 3. kan pengakuan nabimu. Loh, kok pengakuan? Asyura ayat 192 sampai 194. Itu tulisan Nabi Musa. Itu tulisan Loh. Nabi Musa. Itu aku udah bilang kenapa Apa itu cari tulisan tulisan Nabi Musa? Nabi Musa di dalam Al-Quran. Oh, makanya kamu bapak pencuri. Sebenarnya kamu pencuri. Kok jadi tantrum gini sih? Bukan, kamu kalau bernarasi kan udah aku bilang, kamu akan saya izinkan kamu bernarasi, tapi jangan kelewatan. Tapi dalam kalau pakai diskusi jangan data itu, aku kelewatan, pakai gitu loh. data loh. Pakai data mana? Data Makanya mana? dia nggak Yang bisa ada aku kekurangan. lanjutkan narasiku. Gimana sih? Enggak. Saya kasih kamu enggak jawab pertanyaan saya. Buktikan kalau kamu tidak mencuri. Udah, tantrum dia udah. Tantrum Bukan dia udah. kamu kelewatan bernarasi gitu. Kalau nggak ada dalam kitab 15.000 suci jangan mata dibawa. Gitu memandang. loh. Mikana terduduk hari ini. Mana buktinya? Ketika dia Buktikan bertanya kalau ke kitabmu, aku. dengar dulu, buktikan kalau kitabmu tidak mengambil atau mencuri firman-firman Buktinya, Yahweh. berdasarkan surah Kenapa Al-Mu'min, perkataan-perkataan ayat yang Yahweh pertama, ada dalam kitabmu? Orang mukmin itu beruntung. Inilah keberuntungan menjadi Udah orang mukmin. buktikan kalau kitabmu itu Kita tidak diskusi mengambil santai firman-firman Yahweh. dengan ilmu, dengan data kepala dingin. Ya Tuhan. Hari ini Allah mempertunjukkan kebodohan dengan dia Kenapa lebih firman-firman Yahweh, perkataan-perkataan Yahweh di dalam kitab Torah, Kok di jadi dalam kitab suci ngamuk ini nih, ada dalam itu kitabmu. Itu loh. Aku udah kasih data surah Yusuf ayat 3 cuman Ah. sih. Siapa nabi pernah yang diutus oleh Tuhanmu? Mana buktinya? Loh, itu udah beda pertanyaan kan? Oke, makanya kalau tidak pencuri, di mana ada datanya nabi-nabi dari Israel pernah mengaku menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang Kan nggak Mekah. pertanyakan tadi, tadi kan nggak itu pertanyaanmu. Jadi mana datanya? Berarti mana buktinya kalau nabi-nabi itu Berbeda dari menyembah ilah bangsa Arab? Ketika aku katakan kau mencuri, aku punya data ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44, Yeremia 31 nomor. Udah di mana aku mencuri? Akan aku menyembah Yahweh. Yang pencuri itu ketika mengambil firman-firman Yahweh tapi melupakan Yahweh yang berfirman. Taurat itu untuk Bani Yakub, itu kan bukan Bani Yakub loh. Tadi saya sudah tunjukkan data itu Loh. firman Yahweh untuk semua bangsa. Nggak Tadi ada saya sudah tunjukkan datanya. datanya Yeremia Itu 30. ini. Yeremia 36 ayat 2 firman Yahweh itu untuk semua bangsa. Kan dari loh. Yeremia 31 nomor 31 kan jelas dikatakan itu. Yeremia 36 ayat 2 firman Yahweh itu untuk semua bangsa, untuk semua bangsa. Semua bangsa. Yeremia 31 nya gimana? Untuk orang Iya, Israel. mulai kan? dari bangsa Israel sampai ke seluruh dunia. Loh, Mulai dari bangsa Israel, dimulai dari bangsa Israel sampai ke seluruh Di mana dunia. datanya? Gitu loh. Yahweh mengadakan perjanjian Kamu yang kepada seluruh pencuri, bangsa. kamu Mana datanya? kita pencuri kok. Mana datanya Yahweh menyatakan dalam Udah diam dulu. Kamu sudah kelewatan bernarasi. Kamu kelewatan bernarasi kamu. Kamu jangan menghujat dong, perawan Miriam.
Izin bicara sebentar. Enggak, jangan pura-pura Miriam. Sebentar dulu. Itu udah Sebentar dulu. Tunggu. Kenapa saya Dulu ditanya? baru diam dulu. Kau benas bukan nasi aja, jangan Tunggu. Aku pakai data. Faruk. Gimana datanya perawan Miriam keguguran? Tunggu. Ini tunggu dulu aku baru narasi. Tunggu. Dasar kamu pencuri Sebentar. kamu. Faruk, saya mau bilang sama kamu, Diam Faruk. dulu. Tunggu dulu, Faruk. Saya mau bilang sama kamu, Faruk. Diskusi pakai data dong. Faruk, tunggu dulu. Inilah beruntungnya. Aku salah. Kamu seorang pembohong, pendusta, pengujat. Tunggu dulu. Sebentar. Sudah diam di mana? Pakai data mana? Di mana ada perawan Miriam keguguran? Tunggu aku ngomong dulu. Di mana datanya? Izin bicara sebentar, sis. Izin bicara sebentar. Aku lanjut Izin ya. bicara sebentar, ya. Tunjukkan datanya perawan Miriam keguguran. Ini aku lanjut biar aku ngomong. Seandainya perawan Miriam keguguran. Iya, ini ada dasarnya aku ngomong loh. Itu Lukas Iya, di 11 mana? 27 baca. Lukas 11:27 baca. Baca Lukas 11:27. Silakan. Jangan emosi lah. Namanya kan itu potong. Ya nggak sempat aku ngomong. Ini apa yang kamu bawa? Ya Lukas 11:27. Ya itu perkataan orang. Berbahagialah orang yang memberikan kasih kepada. Berarti Bibelmu perkataan orang. Oke, coba baca Al-Hijrah 6. Al-Hijrah 6, coba baca. Baca Al-Hijrah 6. Baca Al-Hijrah 6. Baca Al-Hijrah 6. Oke. Baca Al-Hijrah 6. Bukan firman Tuhan. Baca Al-Hijrah 6. Baca Al-Hijrah 6. Ya, baca. Sekarang baca Al-Hijrah 6. Baca Al-Hijrah 6. Bibel bukan firman Tuhan. Enggak, sekarang baca Al-Hijrah 6. Baca Faruk, baca dulu Al-Hijrah 6. Aku mau buktikan dulu cerita. Ya tentang udah, keguguran baca tadi. Al-Hijrah 6. Iya, Baca. Oke, sekarang Faruk. Oke, kalau mau diskusi lagi silakan baca Al-Hijrah 6. Baca. Baca Al-Hijrah 6. Jadi Bibel kau tuh perkataan orang Baca itu. Al-Hijrah 6. Baca. Baca Al-Hijrah 6. Perkataan orang itu Bibelmu. Ya, baca Al-Hijrah 6. Coba baca. Ya, baca. Baca Al-Hijrah 6. Diakuinya teman-teman. Iya, baca Al-Hijrah. Iya, baca Al-Hijrah 6. Baca Al-Hijrah 6. Lompat-lompat kita. Enggak, saya compare, saya mirroring. Baca Al-Hijrah 6. Enggak gitu. Enggak, baru baca. Kenapa kamu malu? Baca malu. Malu kamu baca kitabmu. Tapi Al-Hijrah 6-nya pun tanggapi. Malu. Dan Udah malu membaca isi kitabnya. udahlah. Baca Al-Hijrah 6. Itu udah tantrum. Baca Al-Hijrah. Baca dulu. Enggak. Tenangkan dirimu, Faruk. Jangan ketawa-tawa aja. Tenangkan dulu emosimu. Silakan baca Al-Hijrah ayat 6. Silakan baca Al-Hijrah 6. Iya, tenangkan dulu dirimu. Silakan baca Al-Hijrah 6. Tenangkan dulu dirimu itu. Enggak, baca. Iya, saya tenang kok, saya tenang. Saya cuma minta kamu baca Al-Hijrah 6. Biar aku ngomong Oke. ya, biar aku ngomong ya. Baca. Gantian ya. Al-Hijrah 6, baca. Oke. Silakan. Ya, nanti kita baca Al-Hijrah 6 teman-teman. Nah, Ya, sekarang. Karena Loh, Lukas narasi 2 ayat tadi 5 masih saya gantung sudah. loh itu. Saya bilang itu perkataan orang kepada Yesua. Oke, Iya, sekarang baca orang dibandingkan Al-Hijrah dengan 6. Tuhan. Oke, silakan baca Al-Hijrah 6. Iya, nanti ku tanggapi, ku buktikan. Iya, silakan baca dulu. Iya, aku Iya, nggak baca narasi sekarang, tadi baca itu. sekarang, baca sekarang. Narasiku tadi gantung. Sekarang baca dulu, baca Al-Hijrah 6. Gantung emosi narasi. Iya, tadi. baca Bentar, Al-Hijrah ya. ayat 6, baca. Ya, baca nanti bentar. Ya, silakan Oke, sekarang. Jadi teman-teman, Sekarang ketika itu- baca Al-Hijrah ayat 6. Silakan baca Al-Hijrah ayat Jadi, 6. makanya aku bilang sama si Nora Enggak, tadi baca kan. Al-Hijrah ayat Pasti 6. kan masuk. Baca Al-Hijrah ayat 6. Masuk kan dia, weh. Enggak, baca. Enggak, baca Al-Hijrah 6. Udah, jangan timing kerasukan. Aku nggak kerasukan, tapi baca Al-Hijrah 6. Saya mirroring dari tuduhanmu. Ya udah itu kalau kau nggak Iya, kerasukan. silakan baca Ya Al-Hijrah udah 6. tunggu dulu biar ku baca. Enggak, sekarang baca, sekarang. Aku nggak Narasiku tadi gantung loh itu. Enggak, sekarang baca Al-Hijrah 6. Nah, jangan ketawa-ketawa aja. Baca, jangan jadi kamu, jadi orgil. Silakan baca Al-Hijrah 6. Iya, tenang itu. Ya, Tenang, jangan saya emosi, tenang jangan kok. emosi. Tenang, saya tenang. Iya, Silakan tenang, baca tenang. Al-Hijrah ayat Kalau itu 6. marah aku minta maaf lah. Tenanglah, Ya, tenang. silakan. Jangan Iya, emosi, iya. ya. Iya, dimaafkan. Iya. Tapi tolong baca Al-Hijrah 6. Oke, diam ya, biar saya baca Ya, ya. silakan baca. Oke. Jadi teman-teman, saya coba lanjutkan dulu narasi saya tadi teman-teman. Enggak, silakan baca Al-Hijrah 6. Baca sekarang, baca. Ya, baca dulu Al-Hijrah 6. Ya, silakan baca Al-Hijrah Jangan 6. gitu lah, kan tadi Enggak, narasi baca Al-Hijrah ayat 6 mirroring dari Lukas 2.
Lukas 11 ayat Simpan 27. itu pertanyaan Oke, silakan bagimu. baca dulu, Bagimu. baca dulu. Iya, sabar itu. Ya, sekarang baca. Ingat teman-teman ya. Baca. Ingat teman-teman. Itu Mikana minta kita baca surah Al-Hijr ayat 6. Tapi sebelum kita baca itu teman-teman, saya lanjutkan dulu narasi saya tadi teman-teman. Ketika itu Mikana mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega, itu Yesus itu punya ketergantungan. baca Ibu, Yesus. gimana sih? Tolong baca Gimana Al-Hijr bisa ayat 6 kayak biar gini? nggak Aduh, kemana-mana, jadi. biar bersambung Lukas 11 ayat 27 tadi kamu suruh ya saya membaca itu ya. Aduh dia. Kalau dia baca Lukas 11:27. Oke, habis ini saya baca, kamu Iya, baca dulu. Al-Hijr ayat 6 Iya, ya. baca dulu ya, silakan. Ya, habis ini Iya. kamu baca juga Iya. isi kita Iya, ya silakan, Al-Hijr ayat 6. silakan. Oke. Baca. Dan terjadilah ketika dia mengatakan hal-hal ini sambil berseru dari antara kerumunan orang itu, seorang wanita berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang telah melahirkan engkau dan buah dada yang darinya engkau telah menyusu." Nah, enggak. Oke. Menyusu nggak? Udah dibantah di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Bagaimana Alfa dan Omega? Ya, sabar. Tergantung sama Dibantah Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Sabar. Omega. Sabar, saya ini bantah. Saya Ini. menjawab. Yesaya 7. Alfa Omeganya kan? Iya, sabar Faruk. Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 dibantah sama susu. Tuhan. Diam dulu. Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 dibantah sama susu. Tuhan kalau Yeshua HaMasiah tidak diberikan ASI sama perawan Miriam. Ya, oke. Kok di-mute sih? Ya, nggak apa-apa kalau Tuhan saya diberikan ASI juga nggak apa-apa. Yang penting jangan membawa ini bocil. Jangan menyembah batu. Ya, Bergantung oke. nggak dia sama susu? Sekarang baca Al-Hijr 6. Bergantung baca. nggak dia sama susu? Ya, baca Al-Hijr 6. Itu. Baca Al-Hijr 6. Jawab dulu itu. Tidak. Tidak, ya. Berarti salah. Karena Lukas 11:27. tidak diberikan ASI oleh perawan Miriam. Lukas Yesaya 11:27 sampai salah. 15. Lukas Perkataan 11:27. orang, itu perkataan orang. Oke, silakan baca Al-Hijr ayat 6. Tapi perkataan orang ya. Silakan baca Al-Hijr ayat 6. Silakan baca Al-Hijr 6. Itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan orang. Ya, perkataan orang itu Oke. ditulis. Iya, perkataan orang yang Sehingga ditulis. Bukan firman Elohim Tuhan yang ditulis. memberikan betul? ilham kepada rasul-rasul untuk menuliskan firman, ya, untuk menuliskan apa Perkataan yang orang pernah yang dituliskan di terjadi. Tuhan. Ya, Bukan firman Tuhan kan? dengar dulu, ya. Nah. Jadi apa yang dikatakan orang atau apa yang terjadi itu disuruh Tuhan Ditulis. untuk nulis di dalam kitab. Nah, berarti Oke. perkataan orang Bible bukan firman Tuhan. Ya, silakan baca. Ya, silakan baca Kita Al-Hijr nggak ayat punya 6. kitab. Silakan baca Al-Hijr ayat 6. Perjanjian baru Taruh tempati janjimu kalau kamu bukan seorang pendusta. Kalau kamu bukan seorang pendusta, silakan baca Al-Hijr ayat bukan 6. firman Tuhan. Silakan baca Al-Hijr ayat 6. Firman Tuhan. Ya, silakan baca Al-Hijr ayat 6. Ternyata Bible bukan firman Tepati Tuhan. janjimu, kamu Iya, kamu baca. udah. Oke, silakan Aku baca. dia bergantung Ya, silakan sama susu. baca. Silakan baca Al-Hijr ayat Bergantung 6. nggak dia sama susu? Silakan baca Al-Hijr ayat 6. Bergantung nggak dia sama Silakan susu? baca Al-Hijr ayat 6. Bergantung nggak dia sama susu? Jawab dulu. Tepati janjimu kalau kamu bukan seorang Jangan malu. pendusta, silakan Jangan baca malu, Al-Hijr jangan ayat 6. malu. Kenapa kamu malu Jangan membaca malu. isi kitabmu? Ya sudah. Malu kamu membaca isi Bergantung nggak kitabmu dia ya? sama susu di situ. Kamu malu ya membaca isi kitabmu? Loh, bergantung Silakan nggak dia baca, sama susu di situ? baca Al-Hijr ayat 6. Itu bergantung nggak Baca. dia sama susu? Tadi saya sudah baca isi kitab saya Aku itu dan dibantah di bukan Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Yeshua HaMasiah tidak diberikan ASI sama perawan Miriam. Nah, sekarang bergantung. baca isi kitabmu Al-Hijr ayat 6. Bergantung nggak dia sama susu? Nah, silakan baca Al-Hijr ayat 6. Bentar dulu Bang Yoel, kita Bergantung buktikan nggak dia apakah masuk? si Faruk ini seorang Nggak, pendusta saya atau mau- orang penipu. Saya mau tanya dia. Bergantung Kenapa nggak dia tadi masuk? dia bilang perawan Maryam itu seandainya keguguran? Bergantung. Kenapa dia Enggak, pakai Enggak, air? nanti itu Bang Yoel. Silakan Kan baca dia dulu masuk Al-Hijr ayat 6. 21, Kenapa 27, kamu malu dia membaca isi dia. kitabmu? Kenapa Ah. kamu malu membaca isi kitabmu? Saya tidak malu. Oke, silakan baca Al-Hijr ayat 6. Jangan friendly. Silakan baca Bergantung Al-Hijr nggak dia ayat sama susu 6. dalam Lukas 11:27? Silakan baca Al-Hijr ayat 6. Bergantung aku itu loh, bergantung nggak dia Saya sama susu. sudah baca tadi, saya sudah bilang jadi tidak. gaduh Yeshua kita, HaMasiah tidak kan? diberikan Gaduh ASI ya. sama perawan Udah Miriam. malas lah diskusi gaduh-gaduh kayak gini. Malu Kalau dia kamu kan, narasi malu 30 dia menit membaca aku isi diam. kitabnya. Ketika Giliran kita aku mirroring, yang di ngomong Faruk itu malu. potong. Di Faruk Kan saya malu bilang membaca isi jangan. kitabnya, nggak berani Beginilah baca isi kualitas kitabnya karena si diskusinya Faruk sama cuma si pendusta dan Tommy penipu. Saya sudah baca isi kitab suci saya dan dibantah di Yesaya 7 ayat 14
sampai 15, Yesua HaMasyiah tidak diberikan ASI sama perawan Miriam. Karena perawan Miriam itu belajar bukan dulu dari kalian jadi petinya, apologet. tapi Elohim itu sendiri yang Kasihan dapatkan lo. dia. Saya Oke, sekarang sebentar. ya, baru bentar dulu Bang Yoel, biar dia baca dulu. Al-Hijr 6 tadi dia sudah janji. Belikan kau Setelah HP saya baca, iPhone. oke sabar dulu, sabar Faruk, tepati janjimu. Emosi, Tepati janjimu. Tadi kamu berjanji akan baca diskusi Al-Hijr 6. kerasukan, lari kemana-mana Oke, silakan pertanyaannya. baca. Lari. Ya sudah, oke. Berarti itu akuin ya. Dia bergantung sama susu ya. Udah dibantai ya, saya 7 14 sampai 15 Loh. Yesua HaMasyiah tidak diberikan ASI sama perawan Loh, Miriam. ya saya itu belum lahir dia. Karena Jadi apa? kita Sudah belum lahir. dimahatkan apa yang terjadi di masa akan datang. Karena Di Tuhan mana yang itu maha tahu. Yesua HaMasyiah tidak nenek. Oke, sekarang baca Al-Hijr ayat 6. Kalau kamu betul-betul seorang Kemana yang jujur Nyeko ini? dan menepati Ya janji. saya dalam kitab Yesaya Faruk, baca dalam Yesaya 1. tolong baca Al-Hijr ayat Kitab 6. Yesaya 1. Dulu Faruk, dengar ya Faruk, Yesaya 1 nomor 1. Kalau kamu bukan Kitab seorang Yesaya penipu dan itu pendusta, adalah baca nubuat Al-Hijr bagi ayat Raja 6. Yehuda. Kapan Yesua Faruk, HaMasyiah menjadi raja kamu itu? bisa nggak menepati janjimu? Yesua HaMasyiah itu Kamu bisa Matius menepati 6 janjimu ayat 3, tidak? Cuman tukang kayu. Faruk, Dia kamu bukan menepati janji tidak? Tadi kan Yesus kamu bilang, iya Yesus saya akan baca Yesus isi kitab tidak saya. Baca kayu. dulu Lukas 11 ayat 27. Saya kan sudah baca. Sekarang giliranmu membaca Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6. Gini, menurunkan aku malu dia. Loh, kamu kan minta diturunkan. Kamu kan minta diturunkan karena kamu suka malu. Kamu kan minta diturunkan toh. Kamu sebenarnya mau minta diturunkan kan? Karena kamu sudah Enggak, aku mau baca isi kitabmu. Aku minta aku lanjutkan narasiku tadi. Ya udah, silakan baca Al-Hijr ayat 6. Loh, kok silakan baca. Loh, tadi kamu sudah janji. Dengar dulu, bentar, bentar, diam dulu. Tadi kamu bilang sebentar. Kamu bilang ya, kalau kamu sudah membaca Lukas 11 ayat 27, saya akan baca isi kitab saya. Ternyata saya sudah baca. Coba tenangkan dulu nih kanannya. Jangan dikerasukan itu Bang Noel. Silakan Bang Noel. baca, jangan framing, jangan fitnah. Saya bukan kerasukan, tapi saya Bang Noel, coba minta didoakan kamu dulu tepati janjimu. supaya turun dia roh. Baca Al-Hijr ayat 6. Kenapa kamu malu baca isi kitabmu? Kau baca dulu. Kenapa malu? Kau baca dulu, Faruk. Iya, Kau baca dulu. baca dulu. Supaya kau bisa lanjut. Iya, baca. Kau baca dulu. Kau baca aja dulu. Baca dulu. Baca lah. Dulu dia. Kau Baca baca dulu. lah. Cuman aku mau ngomong di Iya, baca dulu. Iya, baca. Ya kalau kau baca dia diam. Kau Nah, baca Iya, aku lanjutkan narasiku tadi. Iya, baca Gak Al-Hijr usah ayat kau 6. bernarasi, omong Iya, kosong masa sini nggak bernarasi, usah. tepati janjimu. Tepati janjimu, baca Al-Hijr ayat 6. Iya, giliran tuh ya Baca narasinya. Al-Hijr ayat 6. Tepati Ya sudah lah janjimu, itu kalau Faruk. begitunya gaya diskusinya itu. Ya, silakan baca. Kalau sudah kerasukan itu, sudah tantrumku. Aku tidak kerasukan, kamu yang kerasukan malu Sudah membaca penuh isi dengan kitabmu. hal kejahatan itu. Baca isi Emosi kitabmu. kau Kenapa itu. kamu malu membaca Ya. isi kitabmu? Ya dengar dulu. dengar Faruk dulu malu itu. membaca isi Nggak kayak kitabnya, di nggak diskusi berani kita membaca itu. isi kitabnya. Itu Al-Hijr ayat 6. Faruk malu Tidak ada membaca urusannya isi dengan tema kitabnya. kita itu. Tidak malu Bukan dengan bagian dari kitabnya. tema kita itu. Tema kita kan manfaat Padahal berdasarkan saya seseorang membaca dari isi Kristen kitab kan. saya Lukas 11 Dan dari dengan Islam 27 kan. dengan begitu bangga, tapi si Faruk malu membaca kitabnya Nah. Al-Hijr ayat 6. Sebelum ku baca akui dulu, bergantung nggak dia sama nenek. Baca. Jangan Bergantung nggak dia malu. sama nenek. Tidak, karena Yesua HaMasyiah tidak diberikan kasih. Oke, Berarti silakan salah ya. baca Lukas Al-Hijr ayat 11 itu 6. salah ya. Kenapa kamu malu Salah membaca ya. kitabmu? Kenapa Ya, Lukas kamu malu 11 itu membaca salah kitabmu? ya. Kenapa Dia tidak kamu nenek malu? ya. Malu membaca isi kitabnya. Iya, berarti Lukas 11 itu- Si 11 Faruk malu itu salah ya. membaca isi kitabnya. Kita Si Lukas Faruk 11 malu itu salah ya. membaca isi kitabnya. Dan dapatan Oke si lah kalau Faruk begitu malu ya. membaca Ya, isi makanya saya bilang kitabnya. tadi teman-teman ya. Malu si Saya Faruk bilang sama membaca Sinora isi sudah. kitabnya. Tapi itu Si tolong Faruk dipastikan malu. gitu. Woi, kelepatan Si si Ito Faruk. di kanan itu nggak kerasukan, jangan merepet gitu. Begini, makanya saya itu miris sebenarnya terhadap teman-teman. Kasihan sekali Kristen kamu ya. Faruk. Apalagi yang Oke, support silakan orang baca. kayak itu. Oke, buka mikrofonnya kalau kamu sudah baca. Iya, sabar dulu. Ya, silakan sabar baca, dulu. baca. Apalagi orang-orang yang support belikan dia iPhone teman. Baca isi kitabmu. Nggak ada ilmunya.
Ya, Mau baca. dia di hadapan mualaf Bang Faruk Baca, sebentar. baca Dia dong. nggak punya apa-apa Kenapa selain kamu cuma malu Faruk menunjukkan membaca punya. isi kitabmu al-hikmah? Habis yang kalian dukung dia beli iPhone loh. Kenapa sih Faruk Dia pakai malu iPhone membaca baru isi saja, kitabnya? gak mampu lawan Bang Faruk gitu loh. Dia lebih mengutamakan emosinya. Dia langsung mengatakan saya menghujat, sementara saya tidak diberikan kesempatan Faruk untuk malu mengungkapkan membaca narasi isi saya. kitabnya. Ya udahlah ya Bang Berani dia Noel, baca. tolong didoakan. Sebentar, Faruk, sebentar. Didoakan Jangan turun Baca, dulu. Kau membaca jangan isi turun. kitabnya. Gak akan Kau kalian jangan kasih lari saya dulu. ngomong. Kau jangan turun. Kau jangan turun dulu. Kau jangan lari. Apa Kau saya tanggung jawab dulu. Kau pertanggungjawabkan dulu. Nah, Tadi ini narasimu. Kau apa saya biarkan Enggak, biar dia baca dulu isi kitabnya. Jangan ke situ dulu. Jangan masalah bicara. itu. Ah. Enggak, baca isi kitabmu, ambil kitabmu, baca. Bicara. Buat apa aku dengarkan kalian nanti nggak pernah dengarkan Oke, saya. baca. Ya. 15.000 Baca isi kitabnya dulu. Di kanan Baca. Bang Faruk. Kenapa kamu Di malu kanan membaca isi Bang Faruk. kitabnya? Assalamualaikum Kenapa kamu malu? warahmatullahi wabarakatuh. Malu Faruk.